Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ratih Rizky Nirwana yang saya hormati dan kepada teman-teman pendidikan kimia 6D yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 izinkan kami untuk mempresentasikan tentang materi terpenoid. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rika Nur Laila dan teman saya Isna Ayu Nur Latifah. Nah, langsung saja ya ke pembahasannya. Untuk pokok pembahasan pada materi terpenoid ini yaitu ada pengertian terus ada sifat terpenoid, kemudian ada klasifikasi, ada keteraturan terpenoid, ada biosintesis dari terpenoid dan aplikasinya. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu adalah pengertian terpenoid. Terpenoid atau senyawa terpena adalah sekelompok senyawa organik hidrokarbon yang melimpah yang dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Nah, rumus molekul terpena yaitu adalah C5H8N. Terpenoid ini disintesis dari asetil-CoA atau intermediat glikolisis dan dibentuk dari penggabungan unit-unit berkarbon 5. Terpenoid ini merupakan komponen penyusun dari minyak atsiri. Nah, untuk minyak atsiri ini berasal dari tumbuhan yang pada awalnya itu dikenal dengan penentuan struktur secara sederhana, yaitu dengan perbandingan atom hidrogen dan atom karbon dari suatu senyawa terpenoid, yaitu 8:5. Dengan perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut adalah golongan terpenoid. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat dari terpenoid. Nah, terpenoid itu memiliki dua sifat. Nah, sifat yang pertama itu adalah sifat fisika yang berkaitan dengan tidak terjadinya suatu senyawa baru. Nah, untuk sifat fisika yaitu adalah keadaan segar berupa cairan tidak berwarna, namun jika teroksidasi akan terjadi perubahan menjadi warna gelap. Kemudian memiliki bau yang khas, memiliki indeks bias yang tinggi, kemudian memiliki kerapatan lebih kecil dibandingkan air, dan larut dalam pelarut organik yaitu contohnya eter dan alkohol. Kemudian sifat terpenoid yang kedua adalah sifat kimia, yaitu senyawa yang merupakan senyawa tidak jenuh atau rantai terbuka ataupun siklik. Kemudian isoprenoid kebanyakan berbentuk kiral yang terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Sedangkan menurut Anggraito 2018, senyawa terpenoid memiliki sifat antimikroba, anti jamur, antivirus, antiparasit, antiperglikemik, antialergik, anti radang, imunomodulator, kemoterapik sesuai dengan macam jenis-jenis dari senyawa terpenoid tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi terpenoid. Terpenoid berdasarkan jenis rantai karbonnya itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada terpenoid asiklik, yaitu merupakan terpenoid dengan rantai terbuka. Contohnya adalah prenol atau yang merupakan macam dari hemiterpenoid, dan citral yang merupakan atau yang berasal dari monoterpenoid. Kemudian jenis yang kedua itu ada terpenoid monosiklik. Seperti namanya, mono berarti satu, yaitu terpenoid yang memiliki satu rantai atom. Kemudian yang ketiga ada terpenoid bisiklik, yaitu terpenoid yang memiliki dua rantai cincin. Kemudian yang keempat ada terpenoid trisiklik, yaitu merupakan terpenoid yang memiliki 3 rantai cincin. Kemudian yang kelima ada terpenoid tetrasiklik yang merupakan terpenoid yang memiliki 4 rantai cincin. Kemudian untuk klasifikasi berikutnya yaitu klasifikasi terpenoid berdasarkan mekanisme reaksi biosintesisnya, yaitu ada monoterpenoid yang memiliki jumlah atom C10 yang sumbernya itu dari minyak atsiri. Kemudian ada sesquiterpenoid yang memiliki jumlah atom C15 yang bersumber dari minyak atsiri. Kemudian ada diterpenoid yang berjumlah C-nya itu ada 20 yang berasal
resin pinus, kemudian ada triterpenoid dengan jumlah atom C30 yang bersumber dari damar. Kemudian selanjutnya ada tetrapenoid yang memiliki atom C40 dan bersumber dari zat warna karoten. Dan ada politerpenoid dengan atom C-nya itu lebih dari 40 yang bersumber dari karet alam. Untuk monoterpenoid sendiri itu merupakan senyawa esens dan memiliki bau yang spesifik yang dibangun atau disusun oleh 2 unit isopren atau dengan jumlah atom karbon 10. Kemudian untuk yang kedua ada sesquiterpenoid yang merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren yang terdiri dari kerangka asiklik dan bisiklik dengan kerangka dasar naftalen. Kemudian pada senyawa selanjutnya yaitu ada senyawa diterpenoid. Senyawa ini merupakan senyawa yang mempunyai 20 atom karbon dan dibangun oleh 4 unit isopren. Senyawa ini mempunyai bioaktivitas yang cukup luas, yaitu sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, antividen serangga, inhibitor tumor, kemudian untuk senyawa pemanis, kemudian antifouling dan antikarsinogen. Untuk senyawa berikutnya itu ada triterpenoid. Nah, untuk triterpenoid ini terdiri dari 3 siklik 6 yang bergabung dengan siklik 5 atau berupa 4 siklik 6 yang mempunyai gugus fungsi pada siklik tertentu. Nah, selanjutnya itu ada tetrapenoid, merupakan senyawa dengan senyawa atom C yang berjumlah 40. Untuk rumus tetrapenoid itu yaitu adalah C40H64. Karotenoid ini biasanya terdapat pada akar wortel, daun bayam, buah tomat, dan biji kelapa sawit. Untuk selanjutnya itu ada politerpenoid yang disintesis dalam tanaman dari asetal melalui pirofosfat isopentil atau C5 dan dari konjugasi jumlah unit isoprena. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah keteraturan terpenoid. Aturan isoprena menyatakan bahwa molekul terpenoid dibangun dari 2 atau lebih unsur atau unit isopren. Senyawa terpena didominasi berbagai gugus hidrokarbon, alkohol, glikosida, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan esternya. Menurut Ingold tahun 1921 mengusulkan bahwa unit isoprena bergabung dalam terpenoid melalui model kepala ke ekor. Aturan isoprena khusus menyatakan bahwa molekul terpenoid dibangun dari 2 atau lebih unit isoprena yang bergabung dengan gaya kepala ke ekor. Bagian isopropil dari 2 metil butan didefinisikan sebagai kepala dan residu etil sebagai ekornya. Nah, bisa dilihat bahwa susunannya itu ada head atau kepala dan tail itu adalah ekor. Jadi tersusun dengan rumus atau keaturan kepala dan ekor. Nah, kemudian adalah aturan atau contoh susunan kepala ke ekor. Yang pertama itu ada C5 atau hemi, itu tersusun dari kepala dan ada ekornya. Yaitu contohnya adalah senyawa 2 metil butan. Kemudian untuk senyawa yang monoterpenoid itu ada 26 dimetil oktan yang ada susunannya ekor, kepala. Kemudian ada juga yang C15 atau sesquiterpenoid itu ada 2, 6, 10 trimetil dodekana atau biasa disebut dengan farnesan. Kemudian ada C20 itu ada 2, 6, 10, 14 tetrametil heksadekana dan selanjutnya. Kegunaan terpenoid bagi tumbuhan. Yang pertama ada phytoalexin, yang kedua ada
antifektan atau antifektan serangga. Kemudian yang ketiga ada pertahanan tubuh dari herbivora, yang terakhir ada feromon hormon tumbuhan. Kemudian biosintesis terpenoid. Nah, secara umum biosintesa terpenoid terjadi dalam 3 reaksi dasar, yaitu yang pertama, asam asetat setelah diaktifkan oleh koenzim A melakukan konsentrasi jenis klasein menghasilkan asam asetoasetat. Senyawa yang dihasilkan ini dengan asetil koenzim A melakukan kondensasi jenis aldol menghasilkan rantai karbon bercabang sebagaimana ditemukan pada asam mevanolat. Kemudian yang kedua, penggabungan selanjutnya antara satu unit IPP dan GPP dengan mekanisme yang sama seperti antara IPP dan DMPP menghasilkan farnesil pirofosfat atau FPP yang merupakan senyawa antara bagi semua senyawa sesquiterpen. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, sintesa terpenoid oleh organisme adalah sangat sederhana sifatnya. Kemudian ini biosintesis terpen pada sel-sel tumbuhan tingkat tinggi melalui jalur asam mevalonat dan metileritritol fosfat. Ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian fungsi dan sumber terpenoid. Fungsi dari terpenoid sendiri yang pertama sebagai pengatur pertumbuhan, kemudian yang kedua sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik, dan sedatif sebagai bahan pemberi aroma, makanan dan parfum atau monoterpenoid. Kemudian yang ketiga sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan nular, dan gangguan kulit, kerusakan hati dan malaria atau bisa disebut dengan triterpenoid. Kemudian yang keempat sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton, inhibitor pertumbuhan tanaman, antivedan serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, antifoling dan antikarsinogen atau diterpenoid. Kemudian yang kelima sebagai antivedan, hormon, antimikroba, antibiotik dan toksin serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis atau sesquiterpenoid. Kemudian sumber terpenoid, minyak atsiri secara umum terdiri atas unsur-unsur karbon C, hidrogen, dan oksigen, kadang-kadang juga terdiri dari nitrogen dan belerang. Dalam minyak atsiri terdapat senyawa-senyawa golongan monoterpen, sesquiterpen, fenol, alkohol, eter atau ester, dan kumarin. Minyak atsiri atau biasa disebut dengan essential oil atau volatile oil atau esensias merupakan senyawa mudah menguap dan berasal dari tanaman aromatik, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.